Pernahkah kamu merasa saat bulan puasa justru hidup terasa lebih berat dari biasanya? Rizeki seperti tersendat, hati gelisah tanpa sebab, bahkan hubungan dengan orang terdekat tiba-tiba merenggang. Semua terasa aneh, seolah ada sesuatu yang tidak seimbang dalam hidupmu. Menurut Primbon Jawa, bagi pemilik weton pahing, bulan puasa bukan hanya waktu menahan lapar dan dahaga, tapi juga masa paling sensitif secara spiritual. Ada pantangan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Banyak yang mengabaikannya, dan baru sadar setelah hidup mereka benar-benar berubah. Pertanyaannya, apakah kamu salah satunya? Dan tanpa sadar, apakah kamu sudah melanggar pantangan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu sedulur kabeh. Selamat datang kembali di channel Jejak Primbon 99. Tempat kita bersama-sama menggali makna kehidupan, memahami pesan leluhur, dan belajar dari kebijaksanaan Primbon Jawa yang syarat tuntunan batin. Di sini, kita tidak sekadar mendengar cerita, tapi juga belajar membaca tanda, memahami sebab akibat, dan menemukan pelajaran hidup yang bisa kita terapkan sehari-hari. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, share, dan tuliskan komentar terbaikmu. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa terus berbagi ilmu, pengingat, serta inspirasi untuk kita semua. Dalam perhitungan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya membawa karakter energi yang berbeda. Weton pahing dikenal memiliki getaran yang kuat, tegas, dan penuh daya tahan batin. Orang yang lahir dengan weton ini sering digambarkan memiliki kemauan keras, tanggung jawab tinggi, dan kemampuan bertahan dalam tekanan hidup. Mereka tidak mudah menyerah, tetapi juga tidak mudah dilunakkan. Namun justru karena kekuatan energinya itulah, weton pahing dianggap sangat sensitif terhadap perubahan suasana spiritual, terutama saat bulan puasa. Bulan puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Dalam pandangan spiritual Jawa, bulan ini adalah masa ketika batin manusia lebih terbuka, lebih peka, dan lebih mudah menyerap energi dari lingkungan sekitar. Segala niat, emosi, dan perilaku menjadi lebih kuat pengaruhnya, baik yang positif maupun yang negatif. Bagi pemilik weton pahing, kondisi ini ibarat api yang bertemu angin. Jika diarahkan dengan baik, nyalanya menjadi terang dan menghangatkan. Namun jika tidak dijaga, api itu bisa membesar tanpa kendali dan justru membakar diri sendiri. Itulah sebabnya leluhur Jawa mengingatkan bahwa bulan puasa adalah masa ujian keseimbangan bagi weton pahing. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka kuat. Energi yang kuat selalu membutuhkan kendali yang lebih besar. Ketika hati dipenuhi niat baik, kesabaran, dan keikhlasan, weton pahing dipercaya bisa mendapatkan keberkahan berlipat. Jalan hidup terasa lebih ringan, keputusan lebih jernih, dan rezeki terasa lebih mengalir. Tetapi sebaliknya, jika emosi dibiarkan liar, kesombongan muncul, atau rasa syukur melemah, maka ketidakseimbangan batin lebih cepat terasa dampaknya. Beberapa orang menganggap ini sekadar mitos. Namun bagi yang mempercayai kearifan leluhur, ini adalah pengingat tentang pentingnya menjaga harmoni antara diri, lingkungan, dan Yang Maha Kuasa. Karena hidup bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang energi apa yang kita bawa dalam setiap langkah. Dan disinilah pantangan mulai memiliki makna, bukan larangan tanpa alasan, melainkan penjaga agar energi kuat weton pahing tetap berada di jalur yang membawa kebaikan. Maka sebelum kita membahas pantangan satu persatu, pahamilah dulu satu hal penting.
Bulan puasa bukan hanya waktu untuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga waktu untuk menjaga keseimbangan jiwa, terutama bagi mereka yang terlahir dengan weton pahing. Pantangan pertama yang paling sering terjadi, namun juga paling sering dianggap sepele, adalah mengabaikan orang tua. Baik orang tua kandung, maupun orang yang lebih tua secara batin dan pengalaman hidup. Dalam pandangan primbon Jawa, terutama bagi pemilik weton pahing, hubungan dengan orang tua bukan sekadar hubungan darah, tetapi juga jalur energi restu. Restu dianggap sebagai pintu halus yang membuka kelancaran hidup. Dari ketenangan hati, kesehatan batin, hingga kemudahan rezeki. Masalahnya, banyak orang tidak menyadari kapan mereka mulai mengabaikan restu itu. Bukan selalu dalam bentuk pertengkaran besar, kadang justru dalam hal-hal kecil yang dianggap biasa. Nada bicara yang meninggi, sikap tidak sabar, mengabaikan nasihat, atau merasa diri sudah lebih tahu segalanya. Bahkan diam yang dingin, tanpa rasa hormat, juga bisa menjadi bentuk pengabaian. Bagi weton pahing yang memiliki karakter kuat dan teguh pendirian, hal ini sering terjadi tanpa disadari. Mereka terbiasa mandiri, terbiasa mengambil keputusan sendiri, dan kadang tanpa sengaja menutup ruang bagi nasihat orang tua. Padahal dalam ajaran leluhur Jawa, kekuatan tanpa restu bisa berubah menjadi beban. Langkah tetap maju, tapi terasa berat. Usaha tetap berjalan, tapi hasilnya terasa tertahan. Hati ingin tenang, tapi selalu ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Mengapa? Karena secara batin, hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua dipercaya menciptakan ketidakseimbangan energi dalam diri. Bulan puasa memperkuat kondisi ini. Di bulan yang penuh keheningan batin, setiap sikap menjadi lebih terasa. Setiap kata lebih bermakna. Setiap luka hati, baik milik kita maupun milik orang lain, menjadi lebih sensitif. Jika pada hari biasa pengabaian terasa ringan, maka di bulan puasa dampaknya bisa terasa lebih dalam. Itulah sebabnya, leluhur Jawa selalu menekankan satu hal penting. Jangan biarkan ego lebih tinggi dari hormat. Menghormati orang tua bukan berarti selalu setuju, tetapi menjaga sikap, menjaga kata, dan menjaga niat. Karena yang dijaga bukan hanya hubungan, tetapi juga keseimbangan batin dalam diri sendiri. Banyak orang baru menyadari pentingnya restu setelah hidup terasa serat, setelah usaha terasa berat, setelah hati terasa tidak tentram. Padahal seringkali, yang dibutuhkan bukan usaha lebih keras, tetapi hati yang lebih lembut. Bagi weton pahing, pelajaran ini sangat dalam maknanya. Semakin kuat seseorang, semakin penting ia menjaga kerendahan hati. Semakin teguh pendiriannya, semakin penting ia menjaga hormat kepada yang lebih dulu berjalan dalam kehidupan. Karena restu bukan sesuatu yang terlihat, tetapi dampaknya bisa terasa sepanjang hidup. Pantangan kedua yang tidak kalah penting bagi pemilik weton pahing di bulan puasa adalah bersikap sombong ketika mendapatkan rezeki atau keberhasilan. Ini adalah ujian yang sering datang secara halus, bahkan tanpa disadari. Weton pahing dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras, tekun, dan memiliki daya juang tinggi. Mereka tidak mudah menyerah, berani mengambil tanggung jawab besar, dan seringkali mampu bangkit dari kesulitan. Karena itulah, ketika keberhasilan datang, hasilnya sering terasa besar dan nyata. Namun, justru disitulah letak ujiannya. Dalam ajaran leluhur Jawa, rezeki bukan hanya hasil usaha, tetapi juga amanah. Ketika seseorang mulai merasa bahwa semua keberhasilan murni karena dirinya sendiri, disitulah kesombongan mulai tumbuh. Kadang bukan dalam bentuk pamer terang-terangan, tetapi dalam sikap yang lebih halus.
merasa lebih hebat dari orang lain, meremehkan perjuangan orang lain, enggan mendengar nasihat, atau mulai kehilangan empati pada mereka yang masih berjuang. Kesombongan sering tidak terasa oleh yang memilikinya, tetapi sangat terasa oleh orang di sekitarnya. Bagi weton pahing, sifat tegas dan percaya diri yang kuat bisa dengan mudah berubah menjadi rasa paling benar jika tidak dijaga dengan kesadaran. Terlebih di bulan puasa, saat batin seharusnya dilatih untuk lebih rendah hati dan lebih dekat dengan rasa syukur. Leluhur Jawa percaya bahwa kesombongan membuat aliran keberkahan menjadi terhambat, bukan karena rezeki langsung hilang, tetapi karena ketenangan batin perlahan memudar. Hati menjadi gelisah, selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, tanpa pernah benar-benar merasa cukup. Inilah bentuk kesempitan batin yang sering tidak disadari. Banyak orang terlihat berhasil secara lahiriah, tetapi hatinya tidak pernah damai, selalu khawatir kehilangan, selalu membandingkan, selalu ingin diakui. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, lupa bahwa rezeki adalah titipan, bukan kepemilikan mutlak. Bulan puasa seharusnya menjadi waktu terbaik untuk melatih kerendahan hati. Saat lapar dan haus dirasakan semua orang tanpa memandang status, manusia diingatkan bahwa pada dasarnya semua sama membutuhkan, sama bergantung, sama rapuh. Jika pada masa ini seseorang justru menumbuhkan kesombongan, maka keseimbangan batinnya mudah terganggu. Bagi weton pahing, menjaga kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi menyadari bahwa setiap keberhasilan selalu melibatkan banyak hal. Doa orang tua, dukungan orang lain, kesempatan yang diberikan, dan kehendak yang maha kuasa. Orang yang mampu bersyukur saat mendapatkan rezeki akan merasa cukup, dan orang yang merasa cukup akan hidup lebih tenang. Sebaliknya, orang yang dikuasai kesombongan tidak pernah benar-benar menikmati apa yang dimilikinya. Karena itu, pantangan ini bukan sekadar larangan untuk tidak pamer, tetapi pengingat agar hati tetap lembut, tetap sadar, dan tetap ingat asal segala nikmat. Sebab rezeki yang disertai kerendahan hati membawa ketentraman, tetapi rezeki yang disertai kesombongan sering membawa kegelisahan yang tak terlihat. Pantangan kedua yang tidak kalah penting bagi pemilik weton pahing di bulan puasa adalah bersikap sombong ketika mendapatkan rizki atau keberhasilan. Ini adalah ujian yang sering datang secara halus, bahkan tanpa disadari. Weton pahing dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras, tekun, dan memiliki daya juang tinggi. Mereka tidak mudah menyerah, berani mengambil tanggung jawab besar, dan seringkali mampu bangkit dari kesulitan. Karena itulah, ketika keberhasilan datang, hasilnya sering terasa besar dan nyata. Namun justru disitulah letak ujiannya. Dalam ajaran leluhur Jawa, rizki bukan hanya hasil usaha, tetapi juga amanah. Ketika seseorang mulai merasa bahwa semua keberhasilan murni karena dirinya sendiri, disitulah kesombongan mulai tumbuh. Kadang bukan dalam bentuk pamer terang-terangan, tetapi dalam sikap yang lebih halus. Merasa lebih hebat dari orang lain, meremehkan perjuangan orang lain, enggan mendengar nasihat, atau mulai kehilangan empati pada mereka yang masih berjuang. Kesombongan sering tidak terasa oleh yang memilikinya, tetapi sangat terasa oleh orang di sekitarnya. Bagi weton pahing, sifat tegas dan percaya diri yang kuat bisa dengan mudah berubah menjadi rasa paling benar jika tidak dijaga dengan kesadaran. Terlebih di bulan puasa, saat batin seharusnya dilatih untuk lebih rendah hati dan lebih dekat dengan rasa syukur. Leluhur Jawa percaya bahwa kesombongan membuat aliran keberkahan menjadi terhambat. Bukan karena rizki langsung hilang, tetapi karena ketenangan batin perlahan memudar. Hati menjadi gelisah, selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, tanpa pernah benar-benar merasa cukup. Inilah bentuk kesempitan batin yang sering tidak disadari. Banyak orang terlihat berhasil secara lahiriah,
tetapi hatinya tidak pernah damai. Selalu khawatir kehilangan, selalu membandingkan, selalu ingin diakui. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, lupa bahwa rezeki adalah titipan, bukan kepemilikan mutlak. Bulan puasa seharusnya menjadi waktu terbaik untuk melatih kerendahan hati. Saat lapar dan haus dirasakan semua orang, tanpa memandang status, manusia diingatkan bahwa pada dasarnya semua sama. Sama membutuhkan, sama bergantung, sama rapuh. Jika pada masa ini seseorang justru menumbuhkan kesombongan, maka keseimbangan batinnya mudah terganggu. Bagi Weton Pahing, menjaga kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi menyadari bahwa setiap keberhasilan selalu melibatkan banyak hal. Doa orang tua, dukungan orang lain, kesempatan yang diberikan, dan kehendak yang maha kuasa. Orang yang mampu bersyukur saat mendapatkan rezeki akan merasa cukup, dan orang yang merasa cukup akan hidup lebih tenang. Sebaliknya, orang yang dikuasai kesombongan tidak pernah benar-benar menikmati apa yang dimilikinya. Karena itu, pantangan ini bukan sekadar larangan untuk tidak pamer, tetapi pengingat agar hati tetap lembut, tetap sadar, dan tetap ingat asal segala nikmat. Sebab rizki yang disertai kerendahan hati membawa ketentraman, tetapi rizki yang disertai kesombongan sering membawa kegelisahan yang tak terlihat. Chapter 4. Pantangan ketiga, mudah marah dan menyimpan dendam. Pantangan ketiga yang sangat penting bagi pemilik Weton Pahing di bulan puasa adalah mudah marah dan menyimpan dendam. Ini bukan sekadar soal emosi sesaat, tetapi tentang bagaimana perasaan yang tidak terkendali bisa perlahan menggerogoti ketenangan batin. Weton Pahing dikenal memiliki energi kuat, prinsip teguh, dan perasaan yang dalam. Mereka bukan tipe yang mudah goyah, tetapi ketika tersinggung atau disakiti, luka itu bisa tertanam sangat dalam. Bukan hanya marah, tetapi juga mengingat, menyimpan, dan sulit melepaskan. Disinilah ujian sebenarnya. Bulan puasa sejatinya adalah waktu untuk membersihkan hati, menahan amarah, meredam ego, dan melatih kesabaran. Namun bagi Weton Pahing yang emosinya kuat, menahan gejolak batin bisa terasa lebih menantang dibandingkan orang lain. Leluhur Jawa percaya bahwa amarah yang tidak dilepaskan dengan bijak akan menjadi beban batin. Semakin lama disimpan, semakin berat terasa. Bahkan tanpa disadari, dendam bisa mengubah cara seseorang memandang hidup. Hati menjadi mudah curiga, pikiran mudah gelisah, perasaan sulit tenang. Semua itu bukan karena dunia berubah, tetapi karena batin yang dipenuhi emosi negatif sulit menerima ketenangan. Di bulan puasa, kondisi ini dipercaya menjadi lebih kuat dampaknya. Karena saat tubuh menahan lapar dan haus, emosi juga lebih sensitif. Jika tidak dijaga, hal kecil bisa memicu kemarahan besar. Kata sederhana bisa terasa seperti luka mendalam. Banyak orang mengira marah adalah reaksi wajar, dan memang benar. Tetapi yang menjadi pantangan adalah ketika kemarahan itu dipelihara, dijaga, bahkan dijadikan alasan untuk membenci. Dendam ibarat api kecil di dalam hati, mungkin tidak langsung terlihat, tetapi terus membakar perlahan, menguras energi, melemahkan ketenangan, dan membuat jiwa selalu terasa berat. Bagi Weton Pahing yang energinya sudah kuat sejak awal, emosi yang tidak terkendali bisa menjadi berlipat dampaknya. Apa yang seharusnya menjadi kekuatan justru berubah menjadi sumber kelelahan batin. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dibawa. Karena sesungguhnya, orang yang paling lelah bukan yang disakiti, tetapi yang terus membawa rasa sakit itu kemanapun ia berpergian. Menahan amarah bukan tanda kelemahan, justru itu tanda kedewasaan batin. Melepaskan dendam bukan berarti kalah, tetapi memilih damai. Bulan puasa memberi kesempatan untuk membersihkan hati, untuk meredakan emosi, untuk melepaskan beban, untuk memulai kembali dengan jiwa yang lebih ringan. Dan bagi Weton Pahing, menjaga ketenangan hati bukan hanya soal kedamaian batin, tetapi juga menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan.
Karena hati yang tenang memudahkan jalan hidup, sedangkan hati yang penuh amarah membuat langkah terasa berat bahkan sebelum berjalan. Pantangan keempat yang sering tidak disadari, namun justru paling halus dan paling dalam dampaknya bagi pemilik weton pahing di bulan puasa, adalah melupakan rasa syukur. Sekilas terdengar sederhana, semua orang merasa dirinya sudah bersyukur. Semua orang merasa sudah berterima kasih atas apa yang dimiliki. Namun dalam pandangan kebijaksanaan leluhur Jawa, syukur bukan sekadar ucapan, melainkan sikap batin yang benar-benar terasa dalam cara seseorang memandang hidup. Banyak orang menjalani puasa dengan menahan lapar dan haus, tetapi hatinya dipenuhi keluhan. Mengeluh tentang pekerjaan, tentang keadaan ekonomi, tentang orang lain, bahkan tentang hidupnya sendiri. Tanpa disadari, perhatian mereka lebih banyak tertuju pada apa yang belum dimiliki, bukan pada apa yang sudah ada. Disinilah syukur mulai memudar. Bagi weton pahing yang memiliki energi kuat dan dorongan besar untuk maju, mereka terbiasa berusaha keras, menetapkan target tinggi, dan tidak mudah puas. Namun jika dorongan itu tidak diimbangi rasa syukur, hati bisa terus merasa kurang, seolah tidak pernah cukup. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa rasa cukup adalah sumber ketenangan, bukan berarti berhenti berusaha, tetapi mampu menghargai setiap nikmat sekecil apapun. Nafas yang masih terasa, tubuh yang masih sehat, keluarga yang masih ada, kesempatan yang masih terbuka. Semua itu adalah bentuk rezeki yang sering luput dari perhatian. Ketika rasa syukur hilang, hidup terasa sempit, bukan karena nikmatnya berkurang, tetapi karena hati tidak lagi mampu melihatnya. Pikiran dipenuhi perbandingan, perasaan dipenuhi ketidakpuasan, dan jiwa perlahan kehilangan ketenangan. Bulan puasa sebenarnya adalah waktu terbaik untuk menumbuhkan syukur. Saat manusia merasakan lapar, ia diingatkan betapa berharganya makanan. Saat menahan haus, ia diingatkan betapa nikmatnya seteguk air. Saat menahan keinginan, ia belajar menghargai kesederhanaan. Semua pengalaman itu seharusnya melembutkan hati. Namun jika seseorang menjalani puasa hanya sebagai rutinitas, tanpa kesadaran batin, maka pelajaran syukur tidak benar-benar masuk ke dalam jiwa. Ia berpuasa secara fisik, tetapi hatinya tetap dipenuhi rasa kurang. Bagi pemilik weton pahing, keadaan ini bisa mengganggu keseimbangan energi batin. Energi kuat membutuhkan landasan ketenangan, dan ketenangan hanya tumbuh dari hati yang mampu menerima, bukan hanya mengejar. Syukur membuat jiwa terasa lapang, pikiran menjadi jernih, langkah terasa ringan. Bahkan dalam kesederhanaan, seseorang bisa merasakan kedamaian yang dalam. Sebaliknya, hati yang tidak bersyukur selalu merasa terbebani, selalu merasa hidup tidak adil, selalu merasa ada yang kurang. Perasaan itu pelan-pelan menguras semangat hidup, meskipun secara lahiriah semuanya terlihat baik-baik saja. Itulah sebabnya leluhur Jawa mengingatkan bahwa syukur bukan hanya kunci kebahagiaan, tetapi juga penjaga keseimbangan hidup. Bagi pemilik weton pahing, menjaga rasa syukur berarti menjaga harmoni antara keinginan dan penerimaan, antara usaha dan keikhlasan, antara harapan dan kenyataan. Karena hidup yang dipenuhi syukur terasa ringan dijalani, dan hati yang mampu bersyukur selalu menemukan alasan untuk damai, di keadaan apapun. Sedulur kabeh, pada akhirnya, semua pantangan yang dibahas bukanlah untuk menakut-nakuti, apalagi membatasi hidup. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat agar kita lebih sadar dalam menjalani kehidupan, terutama di bulan yang penuh berkah dan keheningan batin. Bagi pemilik weton pahing, dan sebenarnya untuk kita semua, inti dari semua ajaran ini sederhana, namun sangat dalam maknanya. Menjaga hati, menjaga sikap, dan menjaga keseimbangan diri. Menghormati orang tua, merendahkan hati saat mendapat rezeki, mengendalikan amarah, serta selalu memelihara rasa syukur. Itulah kunci hidup yang lebih tenang dan lebih berkah.
Karena sejatinya, ketentraman bukan datang dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa damai hati kita menerima dan menjalani hidup. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat, pelajaran, dan kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, share, dan komentar terbaikmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu dan tetap jaga keseimbangan hidupmu.